Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63. Artinya, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Dalam ayat tersebut mengandung makna tentang tawadhu, rendah hati, atau bisa juga diartikan tidak sombong. Sementara pengertian yang lebih luas, tawadhu adalah perilaku manusia yang mempunyai watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh atau merendahkan diri agar tidak kelihatan sombong, angkuh, congkak, besar kepala atau semacamnya. Orang yang tawadhu, tentu orang tersebut sadar bahwa segala kenikmatan yang ada di dunia dan akhirat kelak adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata seseorang yang tawadhu, ia tidak akan terbersit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, dan tidak merasa bangga atas prestasi yang telah dia capai. Berkenaan tentang tawadhu, dalam kitab Durratun Nasihin terdapat 6 makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditinggikan derajatnya karena sebab mereka merendahkan diri kepada Allah. Dan dikatakan bahwa makhluk-makhluk itu bukanlah manusia saja. Lantas makhluk apa sajakah itu? Satu, Gunung Judi. Diceritakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada semua gunung dan berfirman, "Saya akan meletakkan kapal Nuh alaihissalam beserta orang mukmin pada salah satu dari kalian semua." Lantas semua gunung sombong dan merasa paling tinggi sendiri, kecuali Gunung Judi. Ia hanya bisa merendahkan diri dan berkata, "Dari mana saya memiliki kemampuan? Saya hanyalah gunung kecil." Berkat Gunung Judi merendahkan diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai tempat berlabuh kapal Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah mengangkatnya di atas gunung-gunung besar yang sombong. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Hud, "Wastautu 'alal jud." Semua gunung tidak menerima. "Tuhanku, kenapa engkau memberi kelebihan pada gunung Judi itu daripada kita, padahal ia lebih kecil dari kita?" Allah menjawab, "Karena ia merendahkan diri sedangkan kalian semuanya sombong. Sungguh barang siapa yang merendahkan diri kepadaku akan aku angkat, dan barang siapa yang sombong maka akan aku hinakan." 2. Gunung Tursina. Selain Gunung Judi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selanjutnya adalah Gunung Tursina. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan pula kepada seluruh gunung seraya berfirman kepada mereka, "Sesungguhnya aku hendak berbicara dengan salah seorang hambaku di atasmu." Namun seluruh gunung-gunung itu bersikap sombong kecuali Gunung Tursina. Ia berkata, "Siapalah aku ini sehingga Allah berkenan berbicara dengan salah seorang hambanya Nabi Musa di atas diriku?" Karena kerendahan hati Gunung Tursina, maka dialog antara Allah dan Nabi Musa terjadi di Gunung Tursina. 3. Ikan Nun. Ikan yang telah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada seluruh ikan pada saat itu, "Sesungguhnya aku hendak memasukkan Yunus ke dalam perut salah seekor dari kalian semua." Namun hampir semua ikan bersifat sombong dikala itu selain seekor ikan saja. Seekor ikan ini berkata dengan sangat merendah diri, "Siapakah aku ini sehingga Allah berkenan menjadikan perutku sebagai wadah yang memuat Nabi Yunus alaihissalam?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat ikan yang merendah ini dan memuliakan dikarenakan kerendahan hatinya. 4. Lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada semua binatang yang terbang saat itu seraya berfirman kepada mereka, "Sesungguhnya aku hendak meletakkan minuman pada salah seekor dari kamu sekalian yang memuat obat bagi manusia." Namun semua binatang terbang itu bersikap sombong dan congkak kecuali lebah saja. Karena lebah sajalah yang berkata,
siapakah aku ini sehingga Allah berkenan menaruh minuman itu padaku? Maka karena kerendahan hatinya, Allah mengangkat derajatnya dan meletakkan minuman yang memuat obat itu padanya. 5. Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mulia. Beliau adalah penutup para nabi. Beliau begitu mulia di sisi Allah dan sisi makhluk karena beliau dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Dan perlu diketahui, ada suatu riwayat yang mengisahkan tentang salah satu sebab yang menjadikan Rasulullah mendapatkan kemuliaan yang mengungguli para nabi Rasul Allah lainnya. Yaitu pada suatu ketika Allah mengetes dengan bertanya kepada beberapa nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berfirman kepadanya, "Ibrahim, kamu siapa?" Lalu Ibrahim menjawab, "Anna Khalilullah, aku adalah kekasih Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, "Musa, kamu siapa?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Anna Kalimullah, aku adalah nabi yang sering bercakap-cakap dengan Allah." Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Isa, "Isa, kamu siapa?" Lalu Isa menjawab, "Anna Ruhullah, aku adalah ruh dari Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Muhammad, kamu siapa?" Maka Muhammad berkata, "Annal yatim, aku adalah anak yatim." Maka dengan ini Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW atas nabi lainnya. 6. Orang mukmin. Selanjutnya yang ditinggikan derajatnya adalah orang mukmin yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud dan mengesahkannya. Maka mereka pun dimuliakan oleh Allah dengan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, lalu senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, itulah 6 makhluk yang Allah tinggikan derajatnya karena merendahkan hati. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu rendah hati. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbang harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Tabassumu kali wajhi ahika laka sodaqah." Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Berikut kisah manfaat sedekah. Seorang ibu sedang dirawat di ICU beberapa hari. Kemudian dokter berterus terang kepada anak ibu tersebut bahwa keadaan ibunya tidak ada harapan sembuh dan khawatir meninggal dunia tiba-tiba. Pemuda itu pun bersedih meninggalkan rumah sakit dengan air mata dan muka tampak lemas mengenang sakit ibunya. Beberapa hari setelah informasi yang diberikan oleh dokter kepada pemuda tersebut, ia ingin kembali lagi ke rumah sakit. Dalam perjalanan untuk merawat ibunya, pemuda itu pun berhenti di sebuah SPBU. Ketika ia menunggu pekerja SPBU itu mengisi bensin, pemuda itu memandang seekor kucing yang memiliki beberapa anak berteduh di bawah kotak. Kucing itu kelihatan tak mampu berjalan. Dia termenung sejenak bertanya-tanya siapakah yang akan memberikan kucing itu makan dalam keadaan begitu. Lalu pemuda itu masuk ke dalam toko di area SPBU. Pemuda itu pun segera mencari makan. Lalu diberinya tuna. Dibukanya tuna itu untuk diberikan kepada kucing tadi. Lalu pemuda itu pun meneruskan perjalanannya ke rumah sakit. Tatkala masuk ke ruangan ICU, alangkah terperanjatnya ibunya tidak ada di ruangan ICU itu. Pemuda itu pun kaget sehingga terjatuhlah benda yang dipegangnya. Dia bergegas lari untuk bertanya kepada perawat yang sedang bertugas, "Di mana ibu?" Perawat itu pun berkata, "Ibumu sudah berangsur pulih dan kami pindahkan ke kamar biasa." Pemuda itu pun terus mendapatkan ibunya, maka ia menjumpai ibunya dalam keadaan sudah sadar dari komanya. Ia bersalaman dan mencium ibunya sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" Ibunya memberitahu, ketika dalam keadaan tidak sadar di kasur,
Ibunya melihat kucing dan anak-anaknya menengadah ke arah langit sambil berdoa kesembuhan segera untuk ibu. Pemuda tersebut pun terkejut mendengar apa yang telah diceritakan ibunya. Maha suci Allah yang rahmatnya meliputi setiap sesuatu. Segala puji bagi Allah, sedekah melepaskan kita daripada penderitaan dengan izin Allah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan memberikan sedekah dengan adanya. Kisah tersebut ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Bisa dilakukan dengan berbagai cara yang baik, salah satunya yang utama adalah dengan menggunakan tibun nabawi. Namun selain itu, seseorang juga bisa berikhtiar atas penyakitnya dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Sahabat yang beriman, semoga dengan kisah tersebut dapat bermanfaat dan mengingatkan kita agar selalu bersedekah dengan ikhlas. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.